Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dunia akhirnya berhenti sejenak. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan darah tertumpah di tanah Gaza, suara tembakan banner-banner terhenti. Di layar-layar televisi, di setiap masjid dan rumah, tangis haru bergema, bukan karena kesedihan, tapi karena sebuah kemenangan yang diperjuangkan dengan air mata dan doa. Hari itu, Presiden Amerika Serikat berdiri di podium dengan wajah yang tegang tapi tenang, mengumumkan apa yang selama ini tak pernah diyakini dunia akan terjadi. Dunia pun bergemuruh. Dari Asia hingga Eropa, dari Timur Tengah hingga Amerika Latin, semua mata menatap langit Gaza yang untuk pertama kalinya cerah tanpa dentuman bom. Namun, kemenangan ini bukan hadiah politik. Ia lahir dari jeritan dan perjuangan umat manusia di seluruh dunia. Dari demonstrasi jutaan massa di Roma, Madrid, Amsterdam, Jakarta, London, New York, hingga Doha, semua bersatu dengan satu kalimat: hentikan genosida di Gaza. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk tekan like, tulis Alhamdulillah, Gaza menang di kolom komentar, dan share video ini agar seluruh dunia tahu bahwa doa, air mata, dan perjuangan kita tidak sia-sia. Dan tentu, subscribe Cahaya Tauhid Channel, tempat cahaya kebenaran selalu hidup meski dunia mencoba memadamkannya. Hari itu, dunia seolah menjadi satu tubuh. Dari Asia Timur hingga Eropa Barat, dari Afrika Utara hingga Amerika Selatan, umat manusia turun ke jalan. Mereka bukan lagi datang atas nama negara, partai, atau ideologi. Mereka datang atas nama kemanusiaan. Bendera Palestina berkibar di setiap kota besar dunia. Tokyo, Seoul, Jakarta, Kuala Lumpur, London, Berlin, Paris, hingga New York. Bahkan di Washington DC, ribuan orang berbaris tepat di depan Gedung Putih. Selama berbulan-bulan, tekanan dunia meningkat. Rakyat memaksa pemimpin mereka untuk berhenti bersikap netral di tengah kezaliman. Para aktivis, ulama, bahkan selebritas dunia bersuara serempak menentang genosida. Ketika suara jutaan manusia bergema tanpa henti, tembok kebisuan runtuh. Dunia tidak lagi bisa menutup mata. Dari Timur Tengah, negara-negara Arab mulai bersatu kembali dalam satu barisan. Qatar, Mesir, dan Turki mengambil peran diplomatik yang selama ini ditolak banyak pihak. Dan di puncak tekanan global itu, sebuah pintu kecil mulai terbuka, pintu menuju akhir perang di Gaza. Prosesnya tidak mudah. Selama berminggu-minggu, para diplomat dunia bernegosiasi di Doha, Qatar. Delegasi Palestina yang terdiri dari perwakilan Hamas, Al-Qassam, Fatah, dan beberapa fraksi perjuangan lainnya duduk bersama dengan mediator dari Qatar. Mesir dan PBB, mereka datang bukan untuk menyerah, tapi untuk memastikan bahwa darah rakyat Gaza tidak tertumpah sia-sia dalam ruangan tertutup yang dijaga ketat. Kesepakatan mulai dibentuk. Poin demi poin dibahas dengan hati-hati. Sementara dunia menunggu dengan cemas. Presiden Qatar akhirnya mengumumkan bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan damai permanen dengan Amerika Serikat sebagai saksi utama, dan ketika dokumen itu ditandatangani, dunia Islam menangis. Sujud syukur menggema dari Masjid Istiqlal di Jakarta hingga Masjid Al-Azhar di Kairo, bukan karena perang telah dimenangkan, tapi karena keadilan akhirnya mulai berpihak pada yang tertindas. Isi dari proposal gencatan senjata itu menjadi bukti kegagalan total proyek kolonial Israel di Palestina. Poin pertama, Israel akan menarik seluruh pasukan militernya dari wilayah Gaza dan tepi barat. Tidak ada lagi operasi darat. Tidak ada lagi serangan udara atas nama keamanan nasional. Poin kedua, semua tahanan Palestina yang ditahan tanpa proses hukum akan dibebaskan secara bertahap, termasuk anak-anak dan perempuan. Sebagai imbalan, pihak pejuang Palestina juga akan membebaskan seluruh tawanan Israel yang ditahan selama konflik. Dalam pertukaran kemanusiaan yang diawasi langsung oleh Qatar dan PBB, poin ketiga, blokade atas Gaza dicabut sepenuhnya. Pelabuhan, bandara, dan jalur perbatasan akan dibuka untuk bantuan kemanusiaan internasional. Tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi embargo listrik dan air, dan yang paling penting, setiap upaya pengusiran warga Palestina dari tanah mereka dinyatakan batal secara hukum internasional. Dengan kata lain, mimpi Benjamin Netanyahu untuk menghapus Palestina dari peta telah gagal total. Selama bertahun-tahun, dunia dicekoki narasi bahwa agresi Israel adalah
langkah pertahanan diri. Bahwa rakyat Gaza adalah ancaman, bukan korban. Tapi kini, semua itu runtuh di hadapan mata dunia. Rakyat global sudah melihat, merekam, dan menyebarkan bukti nyata dari kebohongan yang selama ini dijual dengan bahasa keamanan. Media-media independen dan jurnalis lapangan menjadi saksi kebangkitan kebenaran. Mereka memperlihatkan wajah anak-anak Gaza yang tersenyum meski hidup di reruntuhan. Wajah para ibu yang kehilangan segalanya tapi masih mengucap Alhamdulillah. Sementara propaganda pro-perang yang selama ini mendominasi televisi barat kini tak lagi dipercaya. Dunia memilih kebenaran, bukan retorika. Netanyahu dan para pendukungnya kehilangan legitimasi moral di mata dunia. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi justifikasi. Narasi keamanan nasional kini berubah menjadi kejahatan kemanusiaan. Dan untuk pertama kalinya, dunia berdiri di sisi yang benar dari sejarah. Qatar menjadi jembatan emas yang menyatukan perpecahan dunia Islam dengan diplomasi yang tenang namun tegas. Mereka berhasil mengajak berbagai faksi Palestina duduk bersama. Turki, Mesir, dan Iran pun memberi dukungan di belakang layar, memastikan setiap kesepakatan benar-benar menjamin martabat bangsa Palestina. Negara-negara Muslim lain seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Arab Saudi ikut mendorong langkah diplomasi ini di forum internasional. Bahkan negara-negara non-Muslim di Asia, seperti Jepang dan India, secara terbuka menyerukan akhir genosida dan penghormatan terhadap hukum internasional. Inilah pertama kalinya dalam sejarah modern. Negara-negara dunia bersatu atas dasar moral, bukan kepentingan. Dan semua itu tak akan terjadi tanpa tekanan rakyat dunia. Dari jutaan suara yang meneriakan Free Palestine di setiap kota, hingga doa-doa yang dipanjatkan dari setiap sajadah, kemenangan ini tidak datang dari kekuatan senjata, tapi dari kekuatan iman dan keteguhan hati. Rakyat Gaza telah kehilangan banyak hal. Rumah, keluarga, bahkan masa depan. Tapi mereka tidak pernah kehilangan sesuatu yang paling berharga. Keyakinan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar selama bertahun-tahun. Dunia menyaksikan anak-anak Gaza tumbuh di bawah bayong-bayong perang. Namun dari generasi yang terluka itu, lahir keberanian baru yang menolak tunduk. Dan hari ini, ketika bendera Palestina berkibar tanpa dentuman bom, dunia tahu kemenangan sejati tidak diukur dari wilayah, tapi dari kehormatan. Masjid-masjid di seluruh dunia penuh oleh umat yang bersujud syukur. Dari Al-Aqsa hingga Masjidil Haram, dari Istiqlal Jakarta hingga Masjidil Aqsa di Jenin. Doa bergema, Ya Allah, Engkau telah menepati janjimu. Engkau muliakan kaum yang sabar. Pemerintah di berbagai negara menyambut baik gencatan senjata ini. Bahkan beberapa pemimpin Eropa mengakui bahwa pendekatan militer telah gagal total. Sementara itu, rakyat di seluruh dunia menyalakan lilin dan menulis pesan di jalanan. For Gaza, for humanity, kemenangan ini bukan akhir, tapi awal dari kebangkitan baru. Dunia mulai sadar bahwa ketika umat manusia bersatu dalam kebenaran, bahkan kekuatan terbesar pun akan runtuh. Setelah gencatan senjata, tim bantuan internasional masuk ke Gaza, rumah sakit dibangun kembali, sekolah-sekolah mulai dibuka, dan anak-anak kembali belajar di tengah puing-puing harapan. Mereka menulis di dinding sekolah, "Kami tidak lahir untuk kalah." Para relawan dari seluruh dunia datang dengan air mata bahagia. Mereka tidak lagi membawa bantuan darurat, tapi membangun masa depan baru untuk negeri yang terluka. Suara azan kembali menggema, bukan di bawah sirena, tapi dalam kedamaian bagi Gaza. Ini bukan hanya akhir perang, tapi awal dari kemerdekaan sejati. Peristiwa ini menjadi pelajaran besar bagi dunia, bahwa politik kekuasaan akan kalah oleh kekuatan nurani, bahwa suara rakyat yang bersatu lebih kuat dari bom dan senjata. Para penguasa kini tahu, tak ada lagi tempat untuk menutup mata terhadap kejahatan kemanusiaan. Dunia telah berubah, dan Palestina menjadi saksi bahwa ketika keadilan ditegakkan, bumi pun ikut bernapas lega. Gencatan senjata ini bukan akhir perjuangan, tapi awal dari era baru. Dunia kini tahu siapa yang benar dan siapa yang menipu. Rakyat Gaza telah menang, bukan karena kekuatan, tapi karena keteguhan iman dan dukungan seluruh umat manusia. Saudaraku, inilah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Cahaya itu menyala lagi, menyinari hati kita semua, saudaraku. Sejarah telah menulis babak baru. Dunia bersatu, kebenaran menang,
Dan darah syuhada tidak sia-sia. Dari timur hingga barat, dari Asia hingga Amerika, umat manusia akhirnya bersuara satu Free Palestine. Mari terus jaga semangat ini, tekan like, tulis Alhamdulillah atas kemenangan Gaza, dan bagikan video ini agar dunia tahu bahwa perdamaian bukan hadiah, tapi hasil perjuangan. Jangan lupa subscribe Cahaya Tauhid Channel, karena disinilah kita bersama menjaga cahaya tauhid, keadilan, dan kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.